kayon katuping miko angin duo kawur sarining inggil umilangit konjang ganjeng len wates wingisan sinjang wingisan sinjang len wates wingisan sinjang wingisan sinjang jar. Kaget Mur, tembangnya enak banget ya Mur. Aku sampai terbuai. Itu suluk pambuka untuk kesenian topeng deleng. Lah, katanya wayang gedok Mur. Iya, Tur. Karena wayang gedok Madura kan sudah hampir tidak terlacak keberadaannya nih. Nah, kita harus melihat dari kesenian yang paling dekat. Oh. Karena topeng deleng ini juga berkisah mengenai wayang. Tapi Mahabharata dan Ramayana, Tur. Sekarang kita bareng-bareng mengunjungi salah satu tokoh budaya Madura, Bapak Ahmad Darus. Siapa tahu beliau memiliki informasi, Tur. Oh, kalau begitu, ayo Mur. Ayo. Ayo. Asal-usul topeng dalang ya, wayang topeng yang ada di Madura. Awalnya topeng itu adanya di Kerajaan Cemberingin di Kecamatan Propo kalau sekarang masuk Pamekasan. Rajanya pada waktu Minak Senaya itu punya besan dari Mataram. Lama-lama di sana dari Mataram ada kesenian wayang kulit yang dibawa ke Pamekasan, wayang kulitnya itu. Tapi karena di sini tidak ada pengrajin kulit dan sebagainya, akhirnya di Cemberingin mendirikan sebuah kesenian wayang, tapi namanya wayang topeng. Wayang topeng di sana. Mendirikan sebuah organisasi wayang topeng, cuma pengikutnya yang banyak dari Sumeneb, terutama dalang-dalang. Jadi dalangnya yang banyak dari Sumeneb, yang kalau tidak salah yang saya tahu namanya Agung Wiknyu, Tiarjenim Prang, terus Agung Salehot, itu dari Sumeneb ikut sana. Itu yang sampai lama, sampai bisa. Terus Agung Kerteh itu akhirnya mendirikan topeng juga di Situbondo. Oh. Sehingga di sana tidak ada topeng, tapi yang ada kerteh. Dari asal kata Agung Kerteh. Kalau di Sumeneb Tiarjenim Prang, sampai sekarang ada topeng buatan Tiarjenim Prang ada. Ada cerita selain Mahabharata dan Ramayana, itu ada sebuah cerita yang mengambil cerita daerah lokal dengan nama-nama kerajaan, nama desanya, nama apa, itu daerah lokal, daerah pesisir utara. Cerita itu dilakonkan di daerah sana yang menurut saya ceritanya mirip dengan cerita Panji, karena tokohnya tidak ada tokoh Mahabharata, tidak ada tokoh Ramayana, semuanya tokoh lain dari itu di luar. Sehingga saya pribadi lah, kalau tidak salah berkesimpulan ini hampir mirip dengan Panji. Namanya
Panji Wijayakusuma. Panji Wijayakusuma. Jadi Pamekasan topengnya itu pernah menceritakan Panji Wijayakusuma, tapi kalau main di daerah pesisir utara. Panji Wijayakusuma itu adalah sebuah pangeran yang dari Jawa, yang punya tunangan namanya Dewi Sekarsari. Dewi Sekarsari itu lari dari Jawa, kemudian terdengar kabar ada mendirikan kerajaan di sebuah pulau namanya Pulau Salemar. Kalau sekarang disebut Pulau Masa Lembu. Jadi kerajaannya bernama Kerajaan Pulau Salemar. Nah, di sana di Masa Lembu sana. Akhirnya kedengaran oleh Raden Panji Wijayakusuma bahwa di Pulau Salemar ada Putri Sekarsari, mungkin itu tunangannya yang lari dari Jawa. Akhirnya ditunggu-tunggu, pada waktunya Dewi Putri Sekarsari mau ke daratan Madura, ditunggu di daerah utara, pesisir utara Madura, datang, ketemu, akhirnya berkasih-kasihan di sana, bermesraan, bersenang-senang, sehingga sampai sekarang tempat bersenang-senangnya Raden Panji Wijayakusuma dan Sekarsari disebut Desa Pasean, tempat berpasean, berkasih-kasihan, bermesraan di sana. Kemudian di daerah sana ada sebuah daerah namanya Cok Gunung. Cok Gunung itu daerah selatan Pasean, daerah pegunungan. Di sana ada orang-orang yang punya hati jahat, ganas dan sebagainya, ada begal dan sebagainya, bernama Kerbu Lanang, Kerbu Lake. Kalau kata orang Jawa, Kebo Lanang. Mendengar bahwa di Pasean ada seorang putri yang dari Pulau Lemar dan berkasih-kasihan, dia bersama pasukannya berangkat ke Pasean, mengacau dan mengambil Putri Sekarsari itu. Akhirnya terjadi perang. Kerbu Lanang itu, Kebo Lanang itu dipukul oleh Raden Panji Wijayakusuma, akhirnya dipukul dan jadi batu. Karena kutukan jadi batu, sampai sekarang daerah itu disebut Batu Kerbu. Kalau wayang kulit di Sumeneb itu enggak ada. Kalau di Pamekasan ada wayang kulit asli. Nama adanya cuma di satu tempat, di Wihara Candi. Semakin ada titik terang nih, Mur. Menarik sekali ya jika ternyata di sebuah wihara di Pamekasan ternyata ada boneka wayang Maduranya, Mur. Iya, semoga di sana ada artefak wayang gedok ya. Aku sih gak yakin, Mur. Soalnya narasumber kita yang kemarin memberi informasi, katanya di Indonesia aja cuma tinggal 3 tempat yang masih menyimpan, Mur. Lainnya di luar negeri, Mur. Ya, paling tidak kita masih ketemu jejaknya. Paling tidaknya lagi, kita nemu informasi bahwa wayang kulit atau bejengkolek ini pernah hidup di Madura, Tur. Berapapun informasi itu, pasti akan berharga. Ayo, kita langsung tanya-tanya saja. Ya, ini sebetulnya
pastinya kapan saya juga tidak tahu. Cuma wayang ini turun ke saya sudah 5 turun. Sudah 5 turun ke atas. Jadi punya nyambah-nyambah dulu. Tapi asal usulnya dari mana dapatnya saya juga kurang tahu. Tahunya ini sudah ada, saya cuma tinggal merawat. Ya kebetulan saya memang dari kecil sudah biasa nonton wayang. Di sini di wihara ini tradisinya memang sering wayangan. Artinya itu untuk syukuran. Jadi orang sembahyang ke sini banyak yang terkabul terus tanggap wayang. Ada yang ruatan. Sering kalau zaman dulu frekuensinya sering bisa wayangan tuh 40 hari 40 malam. Siang malam wayangan. Itu. Jadi saya dari kecil itu sudah terbiasa nonton wayang, makanya saya sampai mendarah daging seneng. Ya. Nah, tentang wayang Panji, wayang Gedok itu sebetulnya bukan di Pamekasan, di Bangkalan. Di Bangkalan itu wayang Gedok asli Madura memang. Nah itu yang punya dulu teman papa saya, namanya Nyo Tiang Han. Dulu pernah mau dijual, papa saya sebetulnya mau beli, tapi buat apa? Ini bukan wayang Purwo, jadi kan tidak bisa dibuat wayang cerita Mahabharata apa, nah terbatas loh, jadi tidak jadi beli. Ternyata sekarang sudah melanglang buana jauh, ada di Yale University. Itu saya dilihatnya dari YouTube, itu, kok namanya Nyo Tiang Han, wah ini berarti wayang. Saya belum tahu wayangnya, belum pernah lihat, cuma papa saya pernah cerita, yang punya namanya Nyo Tiang Han. Wah, wayang Madura ini lebih ekspresif. Ya, seperti ini. Ini Tiwi Kromo ini Ondo Praupanya ini kan ekspresif banget. Betul ini warnanya sederhana. Tapi dilihat itu marem. Maksudnya anunya betul, karakternya tuh pas betul ini. Semua wayangnya semua meskipun yang katongan, yang misalnya dugangan semuanya ekspresif wajahnya ini. Apalagi wayang Madura, merahnya ini warnanya khas. Aduh, ayo pulang aja pulang. Semakin jauh ke sini kok semakin ndak ketemu ini wayang Gedok Madura ini, Mur. Hush, sabar. Kita ini sedang mencari sebutir mutiara di samudera yang luas. Pelan-pelan, Mur. Kita sisir lautan. Toh, kalaupun tidak ketemu, setidaknya kita telah melihat jejaknya. Tapi boring aku, Mur. Tapi kali ini kita akan bertemu dengan satu-satunya dalang Bejengkolek Madura, Pak Novem Ali Sahos Sudirman. Kita balik saja logikanya. Pasti wayang Gedok tidak jauh beda dengan wayang Purwa di Madura. Ini sebagai pijakan kita untuk melakukan rekonstruksi di kemudian hari, Tor. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya dalang wayang kulit Madura yang pada saat ini mungkin satu-satunya yang ada di Madura, dan saya mewakili etnis Madura yang masih eksis di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Wayang Madura itu tidak beda dengan wayang Jawa karena pakemnya juga menganut pakemnya yang diambil adalah pakem Ramayana dan Mahabharata. Jadi tidak beda dengan wayang-wayang Jawa. Begitupun juga mungkin yang berbeda bahasanya, memakai bahasa Madura dengan gamelan, karena gamelan di Madura itu tidak sama dengan gamelan di Jawa. Suluknya beda juga.
Jadi suluk itu kalau di sini itu kayak topeng dalang suluknya. Jadi mengikuti Mangken Sang Prabu Suyodono. Jadi kayak topeng dalang gitu loh, Pak. Suluknya kayak itu. Jadi mengikuti arah apa, cerita apa yang akan diceritakan gitu. Aturannya tetap sama. Jadi kalau pertama jejeran, habis jejeran itu kepotren, habis kepotren itu perang gagal, ya. Bukan, iya kepotren itu kan limbukan ya. Kepotren itu limbukan, habis limbukan itu Pasewan Jawi itu perang gagal Goro-Goro. Goro-Goro itu perang pungkasan ya. Baru ditutup kayu. Itu sama, Mas. Selama saya masih ada itu kayaknya ini masih bertahan. Kurang tahu setelah saya. Kurang tahu. Aku jadi terenyuh, Tur. Ternyata sebegitu tulusnya mereka terhadap wayang dan kesenian ya, Tur. Itulah Mur. Kita ini sangat kerdil di hadapan mereka untuk urusan loyalitas dan pengabdian, Mur. Makanya kita harus semangat belajar. Setidaknya nilai-nilai yang dimiliki oleh Panji di Madura dapat kita reaktualisasikan sebagai patron kehidupan yang mapan, Mur. Aku jadi keparat sama kamu. Maksudnya sepakat sama kamu sih. Aku punya fakta menarik di lapangan, Mur. Apa tuh? Nah, ada sebuah manuskrip yang bercerita tentang eksistensi kisah Panji di Madura, Mur. Aduh, ceritain dong, Tur. Hais, kita bahas di part 3 ya, Mur. Oke. Mencarimu seperti halnya berkelana pada kesepian, menyusuri jalan-jalan yang sunyi, mengembara pada kehampaan. Mungkin serupa rinduku pada Sekartaji yang bertemu lalu hilang kembali. Namun, bukankah demikian seharusnya cinta? Menjaga dan menuliskannya sebagai kisah yang tak pernah sudah. Perjalananku mencari jejak wayang Panji di Madura tidak akan pernah terhenti. Toh akhirnya semesta mempertemukanku dengan sebuah catatan jika di masa lampau Panji memang pernah hidup di tanah ini. Mungkinkah ini titik temu? Sebagaimana rinduku padamu, duhai Sang Wangi.